Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mas Idris. Gimana kabarnya Mas Tarjo? Alhamdulillah, sesuai, seger buger. Lama tak jumpa ini ya. Lama tak jumpa. Kesibukan masih apa, kerja juga Mas Tarjo? Iya, kerja. Ini alhamdulillah udah membangun rumah tangga. Wah, lagi menikmati masa-masa. Oh. Iya. Semoga menyusul. Amin. Selamat ya, mau debat Mas Tarjo. Telah menempuh hidup baru, mudah-mudahan keluarganya sakinah mawaddah warahmah, segera diberikan keturunan. Amin. Jadi bapak-bapak. Amin. Selain kerja dan ngurus rumah tangga, apalagi kesibukannya Mas? Kesibukan ini lagi coba-coba ya cari usaha sampingan. Kemarin sempat ada usaha, ya mungkin belum jalannya ya. Akhirnya tutup juga. Gak apa-apa, namanya perjalanan hidup Mas. Iya, betul. Yang penting ikhtiar selalu jalan, ya, sambil berdoa siap. Mas. Amin. Ya, terima kasih sekali lagi buat Mas Tarjo telah berkenan menyempatkan diri untuk berbagi cerita di ruang hampa. Ngomong-ngomong, ini cerita yang akan disampaikan ini berkenaan dengan apa dan di mana mungkin ini? Kalau berkaitan cerita di ruang hampa, mungkin cerita ini yang pernah saya alami ini mungkin saat masih kecil ya. Itu perkiraan umur atau di umur sekolah itu dimulai kelas 2 SD. Kelas 2 SD itu sering saya menjumpai, terus hingga sampai beranjak SMP itu juga masih sering. Terakhir itu SMP. Kalau udah yang besar ini dijumpai langsung enggak, tapi mungkin kayak rasa-rasa, hawa-hawa. Dan ini seluruhnya yang pernah saya jumpai dan temuin itu di desa. Asli mana Mas? Di desa. Kalau saya asli di daerah perbatasan Bojonegoro sama Cepu. Tapi anunya ikut Cepu. Daerahnya Bojonegoro. Oh, daerahnya Bojonegoro. Perbatasan pinggir Bengawan Solo. Menarik ini cerita dari daerah. Ya, mungkin bisa langsung diceritakan bagaimana dulu sih awal mulanya Mas Tarjo? Awal mula yang pertama kali saya dijumpai itu kejadiannya itu waktu, kalau nggak salah inget, antara 7 hari almarhum nenek buyut. 7 hari almarhum nenek buyut itu kejadiannya setelah tahlilan. Biasa kalau di desa kan sampai 7 hari ya. Betul. Nah itu tahlilan, ada keluarga besar itu jauh dari Surabaya sama Jombang itu datang ke rumah kakek. Jadi rumahnya di desa itu letter L, berarti panjang itu. Dan tempatnya tahlilan itu di depan untuk terima tamu. Nah akhirnya saya tuh mau, jadi rumahnya panjang saling nyambung. Depan itu rumah buat tamu-tamu, di belakangnya itu rumahnya nenek buyut memang. Waktu itu ditinggal sama nenek buyut sendirian. Dan ketika almarhum, rumah itu kosong, tapi ditutup pintunya. Dan yang belakang, yang letter L itu rumahnya kakek yang buat kumpul keluarga besar di sana. Itu kejadiannya setelah tahlilan, ya orang-orang tahlilan masih selesai mungkin ramah tamah, saya niat mau keluar. Dan ternyata itu rumah depan yang buat tahlilan itu kan dari pintu samping, di desa kan banyak pintunya juga. Itu tuh arah pintunya sama pintu rumah yang nenek buyut tempati itu tuh satu arah. Kita kalau arahnya itu ke arah selatan, jadi sama-sama menghadap ke arah selatan. Itu kejadiannya saya baru keluar satu kaki, ternyata itu dibarengi juga sama pocongan itu. Arahnya dari pintu rumah nenek buyut. Itu bareng. Dan yang bikin waktu itu ya sempet kaget, pertama kaget kejadiannya, saya kaget. Dan itu saya lihat, dan ternyata itu pocongannya itu juga ngelihat. Sama-sama ngelihat. Kelihatan mukanya? Kalau muka pastinya ya mungkin samar ya, tapi sekilas kelihatan kan karena jauh juga pintunya. Jauh, tapi memang kelihatan jelas itu memang pocongan. Dari ujung sampai ke ujung itu pocongan. Ketika dia keluar, saya juga keluar satu kaki, sana keluar, itu langsung papasan dan seperti ini langsung keluar, terus ngelihat gini, kayak gitu, ngelihat, dan ya mungkin antara kaget sama termenung ya. Baru ngelihat pertama kali itu, terus saya diem, ternyata itu sampai gini, sampai bungkukin badannya. Pocongnya? Iya, pocongnya. Terus akhirnya saya tersadar, itu lari. Saya masuk ruangan. Tapi saya juga penasaran. Akhirnya saya keluar lagi, tak lihat itu langsung dia arah ke belakang, ke rumah keluarga besar itu.
Jadi itu kelihatan pocongan seperti pada umumnya yang seperti cerita-cerita yang atau penampakan itu ya lompat-lompat itu. Tapi terus kemudian di sebelah rumah ini kan rumah orang, terus larinya ke arah selatan itu terus hilang. Terus saya karena penasaran saya kejar, dan tapi nggak ketemu, hilang. Itu yang pertama kali saya jumpa, itu masih kelas 2. Sempet ngomong nggak sama keluarga bahwasanya Mas Tarjo melihat sesuatu? Waktu itu saya pikirnya halusinasi ya, terus nggak pernah cerita. Tapi ternyata selang 1 bulan atau 2 bulanan itu ternyata keluarga besar yang di belakang itu sempat ngerasain hal yang aneh juga waktu itu. Itu lagi rame, satunya tuh lagi rebahan, itu serasa kayak ditutupi selimut. Kalau di daerah itu namanya jarik atau kain batik ya, memang buat kain tapi yang buat gendongan biasanya tuh. Sewek ya, betul. Kan soalnya nenek itu suka pakai itu. Lah itu serasa tuh rebahan itu kan ya pakai celana pendek kayak ini. Itu serasa itu diselimuti dari bawah itu kayak kena sewek tapi ditarik gitu. Terus sampai ke atas, terus akhirnya seweknya tuh nutupi muka sampai ketarik lagi. Jadi serasa kayak dilewatin kain sewek gitu. Itu ceritanya seperti itu. Ya, akhirnya gara-gara denger itu saya nimpali juga. Dikira orang, mungkin biar nggak takut mungkin ya. Orang-orang dewasa waktu itu bilang, wah itu cuma halusinasi, salah lihat atau apa. Tapi bagi saya itu nyata, karena memang kelihatan banget itu nyata bebarengan kayak gitu. Itu yang awal pertama kali saya ketemu ya di luar nalar kayak gitu. Tapi kalau ternyata ditarik lagi, keluarga besar saya itu pernah cerita juga. Kecilnya saya itu ternyata juga iya di rumah. Kalau yang itu kejadian kan di rumah keluarga ibu ya. Yang satunya waktu di rumah keluarga bapak itu ternyata memang rumahnya ada ya makhluk kayak gitu. Itu berupa batu tuh mas, batu. Tapi batu keanehannya itu gini, tiap kali batu itu rumah kan kalau di desa itu jam 8, jam 9 itu kan sudah sepi ya mas. Orang yang terakhir mau nutup itu mesti serasa kayak dilewatin orang. Jadi kayak pintu mau ditutup tinggal sedikit itu keluar tuh batu, lari. Dan itu kalau itu udah keluar, dilihat batu itu letaknya juga nggak pindah tempat, letaknya di bawah lemari itu. Tuh kalau kecilnya saya itu suka mainan batu itu mas. Dan ternyata batu itu ya bukan batu biasa. Jadi kalau udah keluar, selang berapa saat gitu langsung di sekeliling rumah itu kayak kedengeran ada kuda. Kuduk gitu. Setiap hari kayak gitu. Tapi itu saya masih kecil, masih mungkin umur merangkak, itu ceritain juga sama orang tua saya. Terus kemudian sampai juga diceritain bahwasannya memang batu itu sempat ada yang mau dibeli, sampai mau ditukar sama sawah 1 hektar itu. Tapi nggak diperbolehin sama kakek, karena memang waktu itu kakek mikirnya ya memang tahu ternyata batu itu memang bukan batu biasa, tapi karena merasa itu bukan miliknya dan memang batu itu yang ngikut ya nggak mau ya. Kalau memang orang itu yang mau beli kok pengen dapetin batu itu ya silakan ditarik atau silakan diambil aja, nggak apa-apa. Tapi kalau selama batu itu tetap di situ ya wis biarin aja. Tapi suatu saat tuh batu itu hilang mas. Hilang dengan sendiri. Gara-garanya itu gini, setiap namanya orang tua kalau anaknya batunya gede segini loh mas, segini. Setiap kali namanya orang tua ya umur merangkak itu mainan batu kan takut kecepit atau apa kan gitu ya. Di batu itu setiap kali ketahuan saya lagi mainan dibuang keluar sama orang tua saya, buang keluar. Dan itu terakhir itu dibuang keluar kena angsa. Kan di rumah desa itu ada punya ternak angsa waktu itu. Kena itu, terus habis gitu besok paginya udah nggak ada. Angsanya mati? Angsanya enggak ya, cuma kayak lari biasa. Tapi batu itu dilemparin ke sana langsung nggak ada. Nggak balik lagi. Padahal biasanya itu tiap pagi saya mainan di lemari itu mas. Mainan batu itu, terus ketahuan orang tua saya dibuang. Itu ketahuan orang saya dibuang kayak gitu. Kalau orang yang punya, yang sempat mau beli cerita itu memang batu itu modelannya itu singa mas. Badannya kayak manusia kayak gitu. Ya modelan manusia perawaannya, tapi kepala singa, itu laki-laki. Dan ternyata usut punya usut, orang yang mau beli itu ya juga punya batu juga, modelnya sama tapi yang perempuan. Jadi inginnya itu dibeli itu pasangan gitu. Ya mungkin merasa muak atau berhasil ditarik nggak tahu ya. Tapi memang dicari itu dari dulu kayak gitu.
udah lama mas, udah ketahuan batu di situ tuh sering setiap hari ngerayu-ngerayu minta dibeli atau apa. Terakhir 1 hektar nggak mau tuh diganti sawah itu. Karena memang mungkin pakai buyut merasa itu bukan miliknya. Iya betul. Nah soalnya merasa itu mas, barang-barang kayak gitu kan mikirnya kakek waktu itu yang nggak nyari dan itu nggak dicari, nggak dibeli, tapi batu itu datang sendiri di rumah. Mungkin selain itu ada kejadian aneh apa lagi yang Mas Tarjo alami ketika di desa waktu kecil? Mungkin yang berikutnya itu gini mas, ini awal-awal saya mulai ikut ngaji ya, nyantri ya. Umur berapa kira-kira? Itu sekitaran kelas 3, kelas 4. Kelas 3, kelas 4 itu memang kalau suasana desa saya itu waktu itu masih jarang rumah. Jadi meskipun itu jalan utama masih tris, tapi rumah-rumah itu jarang di situ, masih bentuk sawah-sawah. Dan itu saya ngajinya itu sebenarnya tetangga desa, tapi itu ya itu ada senggang sawah. Satu jalan itu saya lumayan panjang mas, lumayan panjang. Lampu jalan itu ada, tapi antara ujung ke ujung di bagian tengah nggak ada lampu. Terus rumah itu agak menjauh ya, seperti khasnya desa itu rumah bergerombol desa-desa kayak gitu. Itu tetangga dusun, bukan desa, tetangga dusun. Memang terkenal dusunnya itu buat orang-orang ngaji itu. Terus pertama keanehan yang saya jumpai itu waktu di jalan itu tuh bau-bauan mas, kayak menjelang maghrib kan berangkat sore, ngajinya kan setelah maghrib, jadi sholat maghrib dulu, habis maghrib ngaji sampai sholat isya pulang. Setiap kali berangkat awal-awal setiap kali berangkat itu kayak mulai bau-bau kayak apa, ketela pohon itu mas dibakar, dan itu di tengah sawah mas, nggak ada rumah, nggak ada pemukiman, dari pemukiman pun jauh itu dibakar terus setiap hari kayak gitu. Terus kayak ketan baru matang itu kan baunya pasti kan nyengat banget kan, enak. Terus kemudian tape digoreng kayak gitu. Dan iya memang jauh, itu di tengah sawah, tapi lewat dari situ ya udah hilang mas. Dan suatu ketika itu yang kerasa lagi, saya ditemui sosok lagi itu makhluk yang mungkin dirasa yang aneh gitu. Itu saya waktu pulang ya di sawah itu ada pohon besar. Sebenarnya ya jauh dari jalan mas, tapi dari dilihat tuh kelihatan pohon randu itu lumayan besar dan itu udah lama. Emang beberapa orang. Terus sebelahnya randu itu kan khasnya sawah itu kan ada jalan setapak itu ya, kalau buat motor emang jalan itu buat angkutan motor kalau ada orang panen gitu mas. Di sepanjang jalan itu tuh banyak pohon bambu, kalau yang orang umumnya bilangnya bombongan ya. Itu saya pulang naik sepeda itu mas, tiba-tiba itu nggak sengaja, nggak tahu itu dibarengin sama pocongan juga. Pocongan. Jadi ya itu di sebelum pohon, saya tuh di jalannya itu naik sepeda pelan gitu, dibarengi mas. Itu sampai lompatan ketiga pocongan tuh, karena saya juga sebenarnya takut ya. Jadi ngelirik ini di ujung mata ini kelihatan. Kalau itu memang bener pocongan tuh dibarengin. Tapi sampai lompatan ketiga dia hilang. Ya hilangnya di pohon itu. Randu tadi. Pohon randu. Akhirnya saya pulang, tapi saya nggak cerita ke siapa-siapa. Itu saya ya mungkin lagi apes kayak gitu. Kata orang kan memang ya kalau ketemu bangsa kayak gitu kan apesnya kita gitu. Terus selang berapa itu masih di kelas, kalau nggak salah itu nggak nyampe 1 tahun mas. Itu juga sama, di tempat yang sama kejadian lagi, saya temuin lagi, dibarengin lagi. Itu kondisinya gerimis, itu lebih kerasa mas, bukan cuma ngelihat itu ya, gerimis. Saya juga naik sepeda kayak gitu, dibarengin lagi. Tapi ini yang lebih kerasa kenapa? Setiap kali dia lompat, pocongannya itu lompat pocongan, itu tanah itu getar. Nah itu juga sama 3 kali. Jadi kerasa tiap dia turun, jadi lompat des kayak gitu, tanah itu kayak getar gitu. Kayak ada gempa bumi gitu. Iya, jadi tapi saya ngerasa tuh tiap kali itu ini sepeda angin kayak gitu ya. Terus hilang. Terus baru itu saya cerita ke orang rumah. Ternyata orang rumah ini ada nenek, yang nenek dari ibu itu ternyata sehari sebelumnya nenek itu juga
dijumpai hal apa makhluk lain, bukan pocongan, tapi beliau ceritanya itu kayak modelan genderuwo mas. Jadi genderuwo, beliaunya nenek saya ini kan tukang pijit ya. Jadi ya juga naik sepeda angin gitu. Tiba-tiba di situ tuh kayak ada yang bonceng. Jadi kayak sepeda itu berat banget. Tapi nenek itu karena udah terbiasa, karena orang zaman dulu kan mungkin tahu juga gitu. Tapi nenek dibiarin mas. Tapi menjelang sampai rumah itu, sampai perbatasan antara sawah itu kosong sampai ke perkampungan. Di ujung itu kan ada lampu mas. Mau nyampe situ dibatin sama diomongin sama nenek. Ayo turun. Kalau nggak turun tak kencingin. Baru setelah diomongin itu mas, sepeda itu baru kerasa ringan. Kerasa ringan gitu. Terus saya cerita, ternyata ceritain itu. Terus saya cerita lagi, nah, kamu ketemunya di mana? Digituin. Di pohon randu itu. Ternyata Ustadz punya Ustadz randu itu zaman sebelumnya itu tempat pembunuhan memang. Sempat ada yang kena. Jadi dulu itu belum rame. Kan daerah saya ini dekat sama perhutani mas. Jadi orang-orang dulu itu namanya kalau nyebutnya itu belandong ya, atau orang nyuri-nyuri kayu gitu loh. Nah tapi itu ada orang nakal, begal. Tapi beliaunya begal itu bukan kayak celurit itu enggak, tapi nakut-nakutin. Jadi kayak obor dimasukin ke dalam ke dalam mulut. Jadi seolah-olah itu kepalanya ini nyala di pohon randu itu nyala. Nah ternyata ini mungkin apesnya begal itu ya. Orang yang ditakut ini nggak takut, malah disamperin. Nah dibunuh saat itu juga di tempat itu. Begalnya. Jadi malah begalnya yang terbunuh mas, sama orang yang ditakut-takutin itu. Di situ randunya itu. Terus ternyata diverifikasi lagi sama bapak kalau nggak salah. Oh iya bapak. Iya bapak. Bapak juga nyantri di dusun yang sama. Kecilnya bapak itu kan jalan itu kan ada rel kereta api juga mas. Beliau karena masih kecil, beliau itu kalau rel kereta api itu kan ada bantalan rel kan ya. Sering jalan di situ mas. Sering jalan di situ itu lah lompat-lompat anak kecil kan biasa. Ternyata itu saking enaknya lompat-lompat ngelihat bawah ya. Tak tahunya tuh dilewatin orang tuh, wah ini merinding ya mas. Dilewatin orang itu tinggi banget orang itu mas. Dan itu yang lompatin belok ke kiri yang tadi saya ceritain ada jalan setapak, kiri kanan ada pohon bambu itu banyak itu. Dia belok ke situ mas. Orang tingginya belok ke situ. Nah, akhirnya beliau waktu itu nggak berangkat ngaji karena takutnya. Terus habis itu udah lama disempet-sempetin ngaji, ditanyain sama gurunya kenapa, diceritakan. Terus akhirnya itu disuruh bawa 3 batu ya buat antisipasi. Jadi kalau ketemu suatu hal yang memang waktu gelap ya disuruh nyapa 3 kali, kalau nggak ada jawaban disuruh lempar. Tapi sejak bawa itu alhamdulillah bapak nggak pernah dijumpai. Nah tapi di tempat itu mas, itu saya udah gede SMP mas. Ini terakhir di tempat itu saya digoda. Saya ngerasa digoda itu soalnya di belakang sawah itu saya punya temen mas, temen ngaji itu. Biasanya nggak apa-apa. Saya sejak dijumpai itu, terus saya kan sering lewat juga mas. Tapi yang nggak hilang itu mas, baunya itu sampai sekarang mungkin beberapa orang tuh masih nyium. Saya kalau lewat situ malam itu pasti nyium mas, apalagi menjelang maghrib. Emang kalau mungkin menjelang maghrib kata orang itu bangsa-bangsa itu kuat-kuatnya lagi keluar gitu. Itu kejadiannya setelah habis isya. Saya niat main mas, karena kan biasanya libur, biasa anak sekolah kan ya, main baru masuk ke lorong itu mas, ke jalan itu tuh pohon bambu itu kayak kena angin mas. Kena angin itu kan pasti kan bunyi. Kalau bambu itu kalau kena angin daunnya itu kenceng banget. Tapi saya nggak berpikiran aneh-aneh, wah ini apa, enggak. Saya positif aja, positif. Tapi saya sebenarnya udah curiga karena di pohon-pohon sebelahnya kayak pohon-pohon sampingnya bambu itu nggak ada gerak. Tapi suaranya mas, wah kayak orang, kayak pohon bambu digoncang-goncang loh mas, kena pohon bambu lainnya itu, mas kenceng banget, kenceng banget. Tapi saya tetap jalan. Dan itu suaranya itu serasa itu waktu itu tuh saya kayak ngikutin saya gitu.
Jadi yang pertama saya baru masuk itu tiba-tiba hilang, tapi ngikutin selama saya jalan. Lah itu tuh tiba-tiba tuh ada satu bambu tuh roboh mas, roboh pelan-pelan gitu. Jadi itu ya ini juga merinding. Karena memang waktu itu saya merinding banget mas. Tapi awalnya roboh pertama saya nggak mikir aneh-aneh. Jadi pertama itu saya positif, oh mungkin ini pohonnya udah tua kayak gitu ya. Jadi suaranya tentang krek kayak gitu tuh bruk jatuh di tengah jalan, ngalangin jalan itu, malang kayak gitu ya. Kalau kata orang di desa itu kalau ada barang yang memang melintang di tengah jalan, nutupin jalan itu nggak boleh dilewatin, kita harus putar balik atau ditungguin aja barang itu hindar sendiri kayak gitu. Kalau berani diminggirin kayak gitu. Waktu itu saya nggak mikirnya kalau bambu itu pasti panjang, terus itu pasti banyak cabangnya, itu pun agak susah, pasti nariknya itu susah itu. Nah, niatan saya nyari jalan lain mas, saya balik gitu. Tapi waktu balik itu kedengar bambu itu tuh kayak bunyi lagi krek, gak serasa itu pohon ada yang mau roboh lagi. Tapi ternyata usut pohon itu berdiri mas, itu berdiri. Saya taunya berdiri itu gini, pertama bunyi krek, saya kira kan penasaran juga, saya putar balik badan mas. Pohon yang bambu tadi udah gini mas, tiba kondisi saya putar balik itu udah posisi gini, udah berdiri gini, terus saya balik badan roboh lagi. Nah baru itu mas saya baru ngeh, wah ini berarti digoda ini. Saya baru ngeh itu mas, digoda. Terus itu, tapi saya itu masih penasaran, bener digoda apa enggak sih kayak. Akhirnya saya coba saya coba pelan-pelan mas, putar balik lagi pelan-pelan. Dan itu bunyinya itu kenceng banget, bambu itu tuh krek gitu, kenceng banget mas dari kejauhan tuh. Saya jalan pelan-pelan, saya niat pelan-pelan, memang tak sengaja pelan-pelan krek. Nah saya mau balik, pohon bambu itu hampir mau diri gini mas. Ketika saya balik badan, langsung prak gitu. Langsung spontan mas, nggak pelan-pelan. Jadi pertama yang awalnya mas, yang pertama tadi kan saya jalan nggak tahu pohon bambu robohnya pelan-pelan juga krek gini. Pertama kan pelan-pelan krek. Oh saya mikir, oh berarti udah tua pohon nih. Saya balik, pohon bambu baru segini mas, terus roboh lagi. Nah itu yang ketiga itu udah hampir berdiri mas. Terus habis gitu saya balik langsung gini, wes nggak ada apa kayak prosesnya mau roboh krak gini, dahan-dahan apa rantai-rantainya dia apa saling kait dengan yang lain, enggak, langsung roboh krak gini mas. Lah itu saya baru nggak, oh berarti benernya digoda. Saya langsung balik mas, pulang nggak berani. Nggak jadi lagi itu? Nggak jadi itu, bener-bener itu saya udah gede, karena mikirnya gini ya, oh saya udah ngaji, hati udah tenang, meskipun saya nggak bisa apa-apa, minimal saya bisa ngaji ya, hati itu udah tenang, itu nggak pernah digoda kayak gitu. Ternyata masih itu yang terakhir. Soalnya apa, yang pertama di pohon randu yang tadi saya dijumpai 2 kali ya, ketika saya udah berani, hati udah tenang, saya penasaran, saya samperin mas pohon randu itu, ya nggak ada apa-apa waktu itu. Tapi di bambu-bambu itu, gila, langsung saya pulang. Sampai orang rumah itu, loh kok udah pulang, loh nggak main ya, kenapa, cerita itu langsung akhirnya ya memang itu jalannya. Makanya kalau malam habis maghrib atau menjelang maghrib diusahakan jangan lewat situ, jangan itu. Terus nggak tahu ya, mungkin ya ini saya juga takut, sering kering mas, kecil itu jumpai kayak model pocongan mas, sauring itu. Yang tadi yang kecilnya saya lagi tuh yang ada kalau di bambu-bambu, kalau di bentuk bambu kan gini tuh mas, sering itu tuh dia kayak pocongan gantung di ujungnya, di ujungnya bambu. Jadi kayak serasa, saya percaya nggak percaya, mikirnya itu kayak model kalau di daerah saya itu ada yang banyak pohon nangka. Pohon nangka kalau mau masak atau matang itu kan dikarungin tuh. Iya. Nah saya mikirnya itu karung kayak gitu. Tapi saya mikir lagi, di daerah kalau bambu sama pohon nangka itu jarang banget orang kayak gitu, pasti jauh mas. Ya mungkin ada, maksudnya pasti ada jaraknya, nggak dempetan gini nggak. Nah itu pohon bambu gini itu gantung gini mas, cukup lama itu mas. Dan karena saya waktu itu juga takut, saya ngalihin perhatian ke yang lain, tak lihat lagi masih ada
perhatiin yang lagi, tapi udah cukup lama tak lihat lagi baru nggak ada. Ya model bambu, kelihatan bambu asli. Tapi waktu saya ngelihat yang pertama sama yang kedua itu ada mas, gantung pocongan itu. Terus yang kecilnya saya juga itu yang di keramaian, tapi saya jumpai itu sampai saya berpikir masa segitu banyak orang nggak ada yang lihat kayak gitu. Itu kondisinya itu gini mas, waktu itu ada di kampung tuh ada orang punya hajat. Waktu itu hajatan masih ada nanggap layar tancap. Zaman dulu itu saya masih kecil, layar tancap. Kalau layar tancap cenderung orang itu kan fokusnya ke layar besarnya itu ya. Tapi saya itu juga nggak tahu ya, entah atas saya salah lihat atau memang penasaran ya. Saya tuh nengok ke diesel mas, diesel. Diesel biasanya kalau orang hajatan itu ditaruh di tempat jauh yang sepi, cuma dikasih lampu satu buat nerangin dieselnya itu mati apa enggak kayak gitu. Lah waktu itu tuh dieselnya, sampingnya diesel itu ada kursi kosong mas, kursi buat orang hajatan. Lalu itu saya nengok ke belakang, itu ada pocongan juga duduk di situ. Pocongnya duduk di kursi. Pocongnya duduk. Ya itu kenapa saya katakan pocong, karena bentuknya tuh wis mirip seperti yang pada gambaran pada umumnya mas. Itu utuh kayak gini, utuh kayak gitu, duduk dia, nggak gerak sama sekali. Dan itu saya juga mikirnya, wah apa ini? Saya alihin perhatian. Tapi yang dalam benak saya itu mikir, tapi segitu banyak orang yang lalu lalang banyak orang lihat itu tadi kan bauannya. Jadi di desa kalau ada tanggapan pasti rame mas. Ya, kayak pasar malam kan rame kayak gitu. Tapi nggak ada orang yang lihat, atau saya nggak tahu juga nggak. Tapi soalnya waktu itu saya lihat sama nenek saya, sama beberapa kakak saya yang udah gede, tak tanyain tuh nggak ada yang bilang, wah kamu salah lihat digituin. Tapi saya udah nanya, saya nengok lagi mas, itu masih ada. Terus kemudian setelah buyar mas, selesai, saya beraniin diri, minta diajakin, dianterin ke tempatnya itu tadi, dieselnya itu. Ya, emang kursi kosong, pinggirnya diesel itu mas, kursi kosong diesel. Gak tahu ini apa memang desanya yang begitu, tapi ya memang namanya desa, penduduknya rumahnya masih jarang-jarang, dan mungkin masih banyak orang yang yang punya keilmuan lah mas kayak gitu. Terus akhirnya sama kayak keris terbang itu juga pernah mas. Itu saya juga kayak merasa itu wah nggak mungkin lah kayak gitu lah. Nggak sesuai nalar. Nggak sesuai nalar mas. Soalnya kelihatan mata itu tingginya itu kelihatan mata, bukan pesawat. Kalau pesawat semakin soalnya itu terlalu rendah mas, terlalu rendah. Jadi itu saya pertama itu saya lagi duduk di serambi musola. Kalau di sana itu musolanya dari kayu mas, masih papan kalau nyebutnya itu langgar. Jadi di depan gitu habis sholat isya terakhir ngeliatin, tiba-tiba tuh terbang mas dari atas. Ya itu nyala mas. Nyala itu bukan cuma merah atau apa, ya nyala, tapi nyala gitu. Terus tiba-tiba itu saya cerita sama bapak. Ternyata sebelumnya itu kalau nggak salah seminggu sebelumnya beliau itu dijumpai hal yang sama. Sampai dikejar sama beliau. Itu ceritanya kondisinya beliau itu lagi musim panen, diminta tolong sama kakek buat nungguin padi mas. Karena di sana itu biasanya kalau musimnya hujan mas, padi itu ditebang dulu, dipotongin dulu, tapi ditaruh di gubuk. Ya tapi itu dijaga. Kalau nggak dijaga itu biasanya ya diambil orang mas. Ya jadi cuma dipotongin. Yang pertama biar nggak tenggelam karena air, karena rawan banjir juga mas. Terus angin, kalau padi yang siap panen rubuh terus kena airnya itu kan jadi busuk mas. Nah, akhirnya itu beliau lagi nunggu, baru 30 menit nunggu katanya beliau itu. Tiba-tiba itu terbang mas, dikira itu kayak kunang-kunang atau apa, dikejar. Tapi kakek tahu jangan dikejar, soalnya dikejar pun kamu nggak bisa, itu barang itu nggak turun, tiba-tiba hilang. Dan itu kalau orang tahu turunnya itu di makam. Ternyata kakek cerita itu punya
orang memang sebelumnya itu orangnya itu memang berilmu juga mas, ilmu kebatinan kayak gitu. Jadi orangnya itu udah meninggal. Tiap malam itu dari rumah keris itu terbang ke makamnya orang itu. Orang itu mas, itu keris itu. Jadi di desa itu. Mungkin karena ini ya, ilmunya mungkin ya mas. Mungkin masih belum lepas atau apa. Betul gitu. Tapi emang kalau di desa sih mas, khususnya di daerah-daerah masih kental ada suatu tempat tertentu yang emang sih dianggap horor atau emang di situ kuncen atau punjernya barang-barang tersebut gitu. Iya, kalau punjernya itu ya ada mas. Itu kalau orang sana itu biasanya buat sedekah bumi. Itu ada 3 batu mas, memang itu dikeramatkan. 3 batu dikeramatkan di daerah sana. Tapi bukan untuk disembah ndak ya, cuma keramat bahwasanya itu bertuah kayak gitu loh mas. Nggak disembah sampai orang itu ya gila sama batu itu ada umumnya. Ya alhamdulillah nggak sampai ke sana mas. Sampai saya dari kecil dulu sampai gede ini nggak pernah menjumpain orang sampai hal itu dilarang kayak syirik kayak gitu. Bersekutu alhamdulillah enggak. Tapi emang dipercaya itu bertuah mas. Itu ketika ada cerita itu gini, karena bertuah ada orang itu niat ngambil mas batu itu, diambil. Tapi sepanjang perjalanan sebenarnya itu udah kerasa orangnya itu saya dapat cerita itu dari orang yang negur orang yang nyuri itu mas. Jadi orang nyuri sepanjang perjalanan itu batu itu tiba-tiba itu berat, semakin jauh semakin berat, semakin jauh semakin berat, semakin jauh semakin berat. Nah itu ketemu sama orang tuh mas, ketemu sama orang, ditegur, batu apa, bawa apa? Bawa batu apa ini? Ceritain, batunya dari tempat ini. Loh, jangan dibawa, balikin. Loh kenapa? Oh cuma batu kayak gitu. Yang ngambil itu mikirnya batu. Sebenarnya ya tahu kalau itu bertuah mas. Akhirnya batu itu karena merasa capek mas, ditaruh mas. Tapi disenggang-senggang cerita mereka itu berdua, batu itu jalan sendiri. Sakti. Jalan sendiri dan itu hilang. Jadi taunya tuh, aduh merinding ini mas saya mas. Asli ini. Saya soalnya kalau itu di luar nalar banget lah mas. Batu itu mas, batu. Jadi berat nih mas, ditegur, ditaruh, senggang-senggang omong, ditengok lagi batu nggak ada. Itu batu itu dari kejauhan kelihatan jalan mas. Dan kemudian besoknya kan udah siang gitu, dilihat batu itu balik lagi di situ. Akhirnya menghindari hal demikian lah. Sekarang batu itu diamanin, dibikin pagar beton kayak gitu. Di tempatnya sana. Iya, diterali mas. Dan masih ada. Itu kalau orang bilang katanya ada ratu, ada 2 penjaga kayak gitu. Yaitu yang menjaga jumlahnya 3, ngejaga desa sana. Menarik ini. Iya. Bisa ya nanti kalau jalan-jalan ke sana mampir. Mungkin nanti jalan sana kita cerita selengkapnya, tak tunjukin tempatnya nanti. Kalau ada satu tempat bukan bertuah ya, emang ini dianggap pohon angker mas. Ini tempatnya di perbatasan jalan desa mas, dengan desa tetangga. Ini beda dengan sawah yang tadi di awal saya temu pocong ya. Tapi ini beda tempat tapi kondisinya sama. Desa itu di tempat saya itu banyak sawah-sawah itu yang disewa buat tebu mas. Buat tebu. Jadi itu tanah kosong, banyak tebunya. Seberangnya tebu itu ada pohon asem, gede banget dan itu udah lama memang. Yang pertama itu keanehan mas. Saya waktu sendiri ya di situ naik sepeda itu pasti rantai itu los mas. Meskipun saya pelan, meskipun saya kenceng, pasti los di situ. Saya merasa aneh. Kalau dijumpai langsung enggak, tapi kayak keberadaan hawa-hawa itu mungkin. Sampai sebelum pohon itu tuh ditebang, saya terakhir itu ngerasa hawa yang nggak enak tempatnya itu. Kondisi saya lewat situ menjelang subuh mas. Menjelang subuh pada umumnya desa karena rumahnya jalan-jalan kan dingin nih. Di panjang jalan itu dingin mas, dingin banget. Tapi sampai situ mas, hawanya itu anget, bukan dingin, anget banget, anget banget. Tapi bulu kuduk itu
dia berdiri merinding, anget. Dan ketika saya masuk desa saya, kondisi dingin lagi. Itu yang hawa beradaan. Kalau cerita-cerita di situ itu banyak mas, yang di pohon angkarnya itu mas. Yang pertama itu masalah lampu jalan. Lampu jalan selama pohon itu ada mas, nggak bisa awet sampai seminggu itu nggak ada. Rata-rata 2 atau 3 hari itu lampu pasti ganti. Putus. Pasti mati. Dan lampu itu nggak bisa kelihatan terang. Redup gitu. Redup. Ya itu ya percaya nggak percaya mas. Tapi memang dari kejauhan itu dari kejauhan itu deket pun redup mas. Nggak bisa terang beneran nggak. Sampai saya mikirnya waktu itu kan apakah memang ketutupan pohon asem kah atau apa? Ya memang redup mas dia. Padahal kalau dilihat ya pohon asemnya itu kan di atas, lampunya di bawahnya pohon asem. Harusnya itu kan ya tetap terang jalan, iya. Tapi redup mas waktu itu. Terus kalau di situ tuh keanehannya ya tiba-tiba ada orang lewat yang dijumpai ada sesosok tidur kayak gitu di pohon asemnya. Tapi mukanya nggak ada. Terus ada ular mas. Kalau itu Pak D saya, ular itu Pak D saya mas. Itu Pak D kan ada kerja di pasar, berangkat ya jam 2 biasa. Pasar kan pasar induk gitu mas. Lewat situ ada ular mas, gede lumayan, gede seukuran paha orang dewasa mas. Itu melintang mas. Kalau memang seperti tadi orang Jawa bilang, kalau ada barang melintang di tengah jalan ditunggu atau kita mutar jalan. Ditunggu 1 jam mas, ular itu nggak ada habis. 1 jam dia itu jalan ular mas, kelihatan karena ular itu kan jalannya dia kayak letter S gitu ya, nggak lurus gini nggak, tapi letter S kelihatan. Jadi kelihatan kalau ular itu jalan itu emang letter S-nya itu berjalan ya, nggak itu ulang. Terus akhirnya itu sempat ditebang itu karena dicurigai itu buat nyimpen tuyul. Soalnya waktu itu emang sempat ada yang ketangkep, tuyulnya itu ketangkep. Dan emang orangnya itu berilmu mas. Tuyul itu ditanyain siapa yang punya, ya karena mungkin untuk menghindari fitnah mas. Kalau hal-hal kayak gitu kan tidak ada bukti yang bisa dikelihatan mata, nggak semua orang percaya juga bahwasanya ini punya siapa. Emang itu benar nyata mas. Dan itu saya baru percaya juga bahwasanya memang pesugihan tuyul itu ada. Dan tuyul itu ternyata itu ditaruh di situ mas. Waktu itu ketangkep, ditanya tinggal di mana, nunjukin dia di pohon asem. Akhirnya sama warga situ mas, karena dianggap meresahkan, akhirnya sepakat barang-barang kayak gitu, bangsa kayak gitu dicoba ya. Nggak tahu apakah itu dipindahkan atau diusir, nggak tahu. Tapi itu akhirnya berhasil mas, pohon asem itu dipotong. Sekarang ya alhamdulillah mas, lampu yang tadi awalnya nggak awet sekarang awet ya. Dan jalan tuh terang sekarang mas. Sejak itu terang. Kuncinya berarti ada di pohon asem tadi. Iya, jadi banyak orang pun juga berpikir yang sama, pohon asem. Jadi emang udah tua banget mas, atasnya tuh kayak beringin itu, udah rindang bercabang-cabang banyak emang. Mas sebenarnya kalau pohon asem itu tuh niatnya itu buat teduh mas, karena kan orang jadi sawah tebu. Jadi kalau orang pegawai yang kayak tebang tebu itu neduhnya ya di situ mas, pohon asem niatnya. Jadi buat berteduh. Makanya ada kayak kayak model ranjang nyebutnya bayang ya. Tapi dari bambu yang buat istirahat, duduk-duduk kayak gitu ya. Nah itu yang tadi buat tiba-tiba ada orang tidur mukanya nggak ada kayak gitu. Itu di pohon asemnya itu mas. Nggak tahu. Ngeri gimana gitu mas. Tapi emang banyak sekali ya di daerah-daerah itu mas kayak gitu iya gitu. Kalau di daerah sana masih mas. Sampai saya itu terakhir udah kerja di sini, kayak kerja di merantau di Surabaya itu mas, itu sekitaran 2011. Ini cerita ini dapat dari Bude, itu dari sekitar tahun 2012-13 kalau nggak salah ingat itu beliau itu disamperin sama pocongan mas. Itu ternyata beliau cerita ke saya, pocongan itu ternyata itu neror warga. Kenapa beliau
bisa cerita karena beliau ini salah satu korban yang diteror Mas. Ditemui langsung sampai beliau itu pingsan. Jadi ditemuinnya pingsan itu sama anak perempuannya beliau. Jadi itu kalau ceritanya awal yang saya didapat tuh Mas, kejadiannya tuh yang jadi pocongan itu korban kecelakaan. Korban kecelakaan memang kondisinya ya memprihatinkan. Kondisinya memang ya sebagian anggota badannya itu hancur Mas. Jadi kecelakaan di luar di jalan gitu Mas. Dibawa ambulan, dibawa ke rumah sakit, diproses di rumah sakit Mas. Langsung ketika mau dimakamin nggak disamperin ke rumah duka nggak tahu apakah memang ada nuntut balas atau apa, nggak tahu. Ada yang bilang isunya itu lupa nggak disolatin, ada isunya lupa tali pocongnya, kalau di pocong kan nggak dilepas kayak gitu, ada yang isu Mas gitu. Tapi emang cerita yang saya dapat itu Mas, korban kecelakaan, terus beliaunya itu langsung dimakamin. Terus tiap malam Mas, tiap malam menjelang jam 10 ke atas itu nyamperin ke rumah Mudin itu ya kayak kepala urusan agama Mas, kayak sesepuh yang tukang bacain doa atau ngantar jenazah kayak gitu, yang mimpin doa kayak gitu Mas. Itu tiap malam Mas, itu pocongan itu nabrak pintu tiap malam Mas. Dan ketika setelah selesai di rumahnya Mudin itu Mas, beliau pindah ke rumah warga. Dan itu banyak Mas, banyak itu Mas korbannya. Dan itu dijumpai pingsan. Karena memang kalau Budha cerita itu waktu itu kejadiannya pagi-pagi, bukan pagi, sekitar jam 2 jam 3 pagi Mas. Kan di belakang rumah itu tuh punya ternak ayam. Ayam itu berisik, kayak dia mikirnya bude saya itu dikira itu ada orang mau ngambil Mas. Kalau ayam ada suara gitu kan pasti rame Mas, kayak gitu. Dikira itu ada orang mau nyuri ayam, karena memang di desa itu ya taruh di belakang aja pekarangan kayak gitu, ayamnya masuk terus dikunci biasa, kayak kuncinya kunci kecil kayak gitu Mas, kayak digembok. Mikirnya dicuri orang. Ketika buka pintu Mas, ternyata itu pocong itu udah di depan pintu Mas. Akhirnya mungkin yang menyebabkan beliau pingsannya gitu Mas. Pocongan, kondisi mukanya itu hancur dan itu terlihat jelas deket, ya kayak kita melihat ketemu orang hadapan. Jadi pintunya itu beliau itu modelannya dibagi dua Mas. Jadi waktu itu bukanya cuma bagian atas, itu kelihatan langsung itu separuh badan itu pocongan. Sampai ya banyak karena meresahkan Mas. Akhirnya cari cara, dan yang saya dengar itu ceritanya sampai ditanyain ke orang yang bisa nerawang gitu, terus disaranin disuruh ngeruat Mas. Ngeruatnya itu ya sebenarnya bukan ngeruat yang hal-hal yang kayak satu desa enggak, tetapi memang dibuat tahlilan rutin Mas, untuk dikirimkan ke mungkin almarhum ya, semoga tenang arwahnya di sana. Ya alhamdulillah itu jalan Mas, tiba-tiba itu cerita itu udah hilang. Tapi itu sempat merasakan karena memang kejadiannya itu satu kampung ya Mas. Satu kampung itu Mas, teror keliling itu hampir 1 minggu lebih Mas, itu neror keliling warga. Itu saya tuh serem banget lah, ketemu langsung di muka. Kalau saya sering tadi di awal cuma dibarengin kayak gitu kan, nggak langsung papasan, nggak langsung papasan. Asli Mas, itu Budi itu makanya sampai pingsan ya, sampai pingsan. Dan itu kalau kejadian kayak gitu lagi beliau nggak mau ngelihat. Jadi kalau ada keramaian sejak itu kayak trauma tersendiri gitu. Benar. Tapi akhir-akhirnya isu itu di kampung, di warga udah nggak ada, baru berani beliau. Soalnya itu tadi ada ternak rame itu kayak gitu. Apa mungkin ternaknya kerasa barang-barang gitu ya, nggak tahu. Mungkin karena peka kan juga mereka. Iya bisa jadi peka. Wih luar biasa cerita Mas Tarjo ini. Iya. Tapi lebih banyak ini ya, bentuk pocongnya di sana. Iya bentuk pocong. Sampai saya tuh udah gede Mas. Yang terakhir itu kan saya ya ditemuin bambu. Terus yang terakhir itu bukan ditemuin langsung, tapi dalam mimpi Mas. Tapi efeknya tuh sampai di hidup nyata ini badan saya panas. Mimpi gimana? Jadi gini, di mimpi itu tuh memang
nggak enak banget ya, nggak tahu juga ya. Tapi memang itu apesnya saya juga mimpinya. Pertama itu saya itu mimpinya itu di kos-kosan Surabaya sini mas. Saya lagi tidur itu dalam mimpi ada disamperin kuntilanak mas. Kuntilanak di depan pintu kos-kosan. Nah karena kos-kosan saya ini kan nggak sekat mas, jadi kayak ruangan biasa, mas kas kos-kosan, ruangannya los gitu di dalam. Saya rebahan itu kuntilanak ngawang di depan pintu itu persis, warnanya merah. Dan itu saya ngelihatnya itu ngelihat juga, tapi dalam mimpi itu saya seolah-olah itu saya bicara sama kuntilanak untuk minta tolong tuh minggir, jangan di daerah sini. Karena di situ kan padat penduduk mas. Saya kasihan nanti pasti ada takut kayak gitu. Akhirnya dan itu kuntilanaknya juga sempat ada kayak mengisyaratkan mau pindah kemana kayak gitu. Dan saya bilang ke makam sana lah aja. Makam sana dekat. Itu akhirnya kuntilanak itu kayak putar balik badan, kemudian jalan ke arah makam mas. Di tengah jalan berhenti itu kuntilanak itu. Ternyata itu kan kesannya kan saya tingkat 2 mas. Saya di bawah. Ternyata itu dari atas tuh ada temennya mas, kuntilanak juga. Tapi warnanya putih ini. Ya putih. Sampai dalam mimpi tuh depan kamar kos saya itu juga seolah-olah itu tahu, dan itu kayak ketakutan. Mas ngomong sama siapa? Ada bu, rambutnya panjang warnanya merah kayak gitu. Dulu beneran nih? Iya, tapi dalam mimpi mas. Tapi yang ini saya bikin serem banget yang pocongan tuh. Setelah mimpi kuntilanak, tiba-tiba ada dalam mimpi jeda hitam mas. Nggak ngeliat apa-apa, tapi tiba-tiba muka rusak, bungkus kayak model pocongan itu. Seketika tuh kayak saya tuh mau, kalau orang bilang katanya tindian kalau orang desa kayak gitu, orang Jawa kayak gitu, tindian paling ketindian kayak. Jadi dalam mimpi itu saya lihat itu tuh mau ngucap a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya kayak gitu ya. Tapi nggak bisa mas. Jadi di situ saya bilang aku kayak gagu gitu mas. Aku kayak gitu. Aku tuh kedua sampai ketiga kali itu saya mencoba itu hela nafas panjang, terus a'udzubillah, terus saya bisa berhasil bangun mas. Tapi dalam kondisi itu keringet banyak banget basah dan badan tuh panas. Langsung efek seperti itu ya? Iya, lah itu sampai sampai saya browsing kenapa kayak gitu, nggak tahu ya. Memang tadi yang ditanyain kenapa sering pocong, sampai saya tuh berpikir setelah terakhir mimpi itu mas, saya mikir apakah ini saya diikutin pocongan atau saya takutnya gini loh mas, karena beberapa memang bilang kalau pocongan itu jahat mas. Dan itu akan mengikuti, kalau itu kiriman atau nempel, ngikutin sampai efeknya itu. Yang pertama jahatnya itu ya kalau kita pengen nikah itu nggak bisa digoda mas. Udah kayak gitu, terus kayak ke orang lihat kita tuh yang lihat pocongan, seolah kayak gitu kayak. Jadi sebenarnya kita ya manusia biasa, tapi orang lain lihat kita itu yang dilihat itu muka pocongan. Nanti akhirnya kan takut, nggak berani dekat, akhirnya kan susah jodoh kayak gitu. Terus yang berikutnya itu penyakit mas, bawa penyakit nih. Terus sering sakit-sakitan kayak gitu. Dan itu yang saya tanya-tanya juga, browsing lihat YouTube yang channel orang lain juga. Itu kalau pocongan tuh akan nempel sampai mati orangnya. Yaitu yang jahatnya itu yang saya takutin. Terus sampai berpikir lain lagi, kalau seringnya jumpai apakah ada makhluk lain yang nempel saya, akhirnya saya bisa ngelihat pocongan kayak gitu. Itu lumayan takut saya. Dan alhamdulillah pun sampai sekarang pun ya keluarga nggak ada yang ngerasa kayak gitu mas, seperti yang saya takutkan kayak tadi. Tapi yang saya takutkan itu saya nggak apa-apa, tapi keluarga lain itu takutnya kayak gitu. Tapi sekarang aman mas Tarjo ya? Alhamdulillah, yang penting sekarang itu ya sholawat, banyak sholawat mas. Lebih banyak mendekatkan diri lah. Iya, banyak mendekatkan diri. Ya minimal buat pagar diri sendiri lah. Betul. Selain itu mungkin sehabis melakukan ibadah pernikahan ini tambah tenang. Tenang segalanya. Ada pendampingnya soalnya. Kalau ngimpi sauring ya mas. Yang terakhir tuh malah waktu itu kejadian bapak ibu sakit mas. Ya itu pun hampir berbarengan. Kan niat saya wis pulang, ibu habis operasi mas, itu jatuh dari motor operasi. Nggak nyampe 1 minggu itu, kalau nggak salah 1 minggu atau 2 mingguan bapak sakit juga mas, tipes.
Dan tapi keanehannya gini, kalau orang Jawa bilang tidur nggak boleh searah dengan usuk. Jadi usuk rumah itu kayak kalau rata-rata rumah itu kan mirip kayak itu mas, pendopo mas, mirip pendopo. Jadi di bagian utama tengah itu kan ada tiangnya 4. Jadi usuk itu yang yang penyambungnya antara tiang gitu mas. Kalau nggak salah penyambung antara tiang atau yang tengah buat gentengnya, ini yang tengah itu mas. Nah itu udah dibilangin jangan tidur searah kayak gitu. Tapi saya itu nggak sengaja mas, ketiduran. Niatnya nggak tidur man. Karena emang pengen standby kayak gitu. Karena niatnya begadang kalau ada apa-apa, karena ibu juga masih sakit habis operasi, bapak juga sama standby, ketiduran mas. Dalam mimpi itu seolah-olah tuh saya dalam mimpi dilewatin tuyul mas. Lewatin tuyul dan saya ikutin tuyul itu. Karena rumah saya gandeng mas, ada 2 rumah digandeng, ada pintu kecil gitu. Tak ikutin sampai ke rumah belakang, tiba-tiba tak pegang mas, pegang gininya. Itu tuyul tuh gini. Meskipun saya pegang mas, tapi saya dalam hati itu kayak dredeg kayak gitu ya, was-was. Terus saya berusaha bangun tuh nggak bisa mas, sekuat tenaga nggak bisa. Tapi tuyul itu saya pegang, jadi antara saya takut, penasaran, itu campur aduk mas. Tuyul tak pegang pundaknya gini, dia cuma gini aja, gerak gini aja, nggak hilang, gini aja. Tak tanyain siapa yang nyuruh, dia nggak mau ngomong, cuma kayak anak kecil, gini aja. Siapa yang nyuruh? Gini aja. Terus tiba-tiba saya alhamdulillah berhasil bangun. Dan itu tapi ya keringetan itu lagi mas. Ya alhamdulillah nggak nyampe panas lagi. Keringetan saya. Tapi was-was itu tetap mas. Akhirnya saya banyak istighfar, banyak itu. Terus besoknya tak ceritain ke adik saya. Adik saya memang bisa mas, nggak bisa ngeliat gitu, tapi dengan cara ada amalannya beliau waktu itu adik saya. Akhirnya adik saya juga penasaran apakah ini cuma sekedar mimpi atau memang sebenarnya kayak isyarat gitu loh mas, mungkin dari lewat mimpi gitu. Ternyata bener mas, beberapa kali adik saya ternyata itu tuh ada yang nyasar ke sana dan memang itu niatnya kurang baik, dan itu memang ternyata ada yang kurang suka mas sama keluarga. Ternyata kayak gitu. Tapi yang memang udah diniati sama adik saya, nggak boleh tahu siapa yang ngirim, cukup adik saya, karena memang tadi ya mas, khawatir fitnah mas. Karena dibuktikan nggak ada pembuktian kayak gitu loh mas. Ya tapi akhirnya ya wis, dengan cara apa ya, kita sendiri juga mager diri sendiri ya, sebanyak sholawat mendekatkan diri sama yang bikin hidup mas, yang Robi. Ya alhamdulillah mas, waktu itu adik saya beneran, akhirnya ya dicoba untuk dihalau aja mas, biar itu nggak bisa masuk. Karena memang ya kalau cuma sekedar mimpi atau sekedar nyasar, kan memang rata-rata tuyul kan ngambil barang mas, kan biasanya kan banyak kan uangan. Ya. Nah itu kalau memang kayak gitu ya wes nggak apa-apa kayak gitu. Tapi ternyata niatnya tadi yang kurang baik, ya bawa penyakit tuh mas. Ya percaya nggak percaya ya mas ya. Kayak saya mikirnya pertama ibu jatuh sampai operasi tuh mikirnya ya berarti jatuh kayak gitu ya. Mungkin kurang waspada. Terus bapak sakit, mungkin kecapean gitu. Ternyata usut tuh ada hubungannya. Iya, percaya nggak percaya, non medis atau gimana ya. Tapi waktu itu saya dapat pengakuannya ya memang ya sebenarnya saya menjumpai itu mas. Itu salah satu penyebabnya. Kita nggak tahu bikin blank atau apa ya, nggak tahu mas. Ya itu perlu cek lebih selengkapnya mas, karena saya sendiri juga nggak mendalami keilmuan kayak gitu mas. Iya. Dan adik saya juga cuma dicoba aja via beliau kan bisa mata batinnya beliau bisa kebuka, tahu juga. Tapi ya beliau cukup hanya beliau aja, adik saya aja nggak pengen dilebih-lebihkan. Khawatir nanti karena hidup bertetangga itu kan lebih menjaga hubungan. Betul. Oke Mas Tarjo, banyak sekali pengalaman yang bisa dibagi di ruang hampa ini. Mudah-mudahan bisa menjadikan
pembelajaran lah buat kita Iya, ini, buat betul, teman-teman, betul. sobat-sobat. Betul, sobat-sobat ruang hampa Ruang mungkin hampa lebih banyak mendekatkan diri, Mas. Bener. Ya mungkin nggak pengen, dan saya pribadi pun juga nggak ingin lagi ketemu kayak gitu. Teman-teman sobat-sobat mungkin ya jangan pengen ya. Kalau penasaran ya, kalau mau berani ya silakan. Tapi kalau nggak berani jangan sekali-sekali pengen lihat, jangan. Nanti ada yang ikut Mas ya. Iya, itu seapes-apesnya kita lah Mas. Ya kita ketemu orang biasa aja lah, nggak ada pengen, wah aku penasaran pengen lihat, aduh. Ya kalau ketemu yang biasa-biasa enggak apa-apa, sama-sama ketemu lari enggak apa-apa kayak gitu. Tapi kalau ketemu sana ternyata berani ya kayak tadi saya digoda sama apa, ada pohon bambu roboh itu, aduh wis itu mending udah jangan terbalik aja. Iya, puter balik aja, jangan coba-coba. Asli jangan. Oke, seru sekali ceritanya Ya, Mas baik. Tarjo. Mudah-mudahan bisa dipertemukan lagi Iya. di segmen-segmen selanjutnya. Siap. Selamat Baik. beraktivitas lagi. Salam sama keluarga Mas Tarjo. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Idris.